Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat ulubis sekalian, setelah kemarin kita membahas tentang potensi kekayaan maupun kemiskinan, potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah amal soleh, atau juga ada potensi sebaliknya, semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita ingin menggarisbawahi tentang potensi harta yang bisa menjauhkan dari Allah. Atau mungkin lebih tegasnya, lebih jelasnya, ada korban-korban dari kekayaan. Ini merujuk kepada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah ketika dibuka di depan kalian dunia ini. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang sebelum kalian. Dan beliau mengingatkan, ini peringatan yang sangat penting bagi kita, wabil khusus yang Allah berikan kelapangan rezeki. Ya. Fatanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengambil harta dunia itu. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat terdahulu juga berlomba-lomba. Akhirnya, fatuhlikakum, dunia akan membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana telah membinasakan mereka. Tentu ini peringatan yang perlu kita perhatikan bersama. Karena ya dunia kadang-kadang dibuka selamanya, terus kaya gitu ya. Kadang-kadang dibuka dalam beberapa waktu. Kadang kaya, kadang sulit, kadang jatuh, kadang bangun, kadang-kadang sukses luar biasa, dan seterusnya. Baik selamanya maupun temporer, sewaktu-waktu, sahabat sekalian, tetap kita waspada. Karena memang dunia itu potensi untuk membinasakan. Dan dalam hal ini, ya, orang yang menjadi korban dunia itu tidak terbatas pada kalangan-kalangan tertentu. Ada tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama. Ada pejabat publik, ya. Ada bukan tokoh, orang biasa. Bahkan orang yang tidak beruntung dari sisi dunia pun bisa menjadi korban dunia. Ketika misalnya dunia itu dibuka untuk orang lain, maka orang yang melihat bisa menjadi korban pula. Maka tidak aneh kalau kemudian ada orang kaya, tapi semakin kaya, mohon maaf, kadang-kadang semakin pengen menguasai, pengen menambah lagi. Maaf bahasa kasarnya mungkin semakin rakus. Sedekah semakin sulit, padahal kekayaannya semakin Allah tambah, Allah buka. Atau kadang-kadang kita menyaksikan, ya, pejabat publik misalnya, mohon maaf ya, tentunya kadang-kadang kurang perhatian dengan amanah dan jabatannya. Pelayanannya terhadap orang yang harusnya dilayani menjadi terganggu karena yang menjadi perhatian adalah bagaimana hidup mewah, menampilkan gaya hedonnya, ya, bahkan memamerkan kekayaannya, kemudian terlibat untuk mendapatkan itu dengan korupsinya, yang dulu sudah kita bahas bahwa memang korupsi itu menjadi potensi yang sangat mengancam, sehingga seorang yang rajin puasa bisa gagal mendapatkan ampunan, mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sumbernya adalah dunia. Jadi korban dunia itu lintas strata sosial, lintas pendidikan. Bahkan yang perlu kita perhatikan adalah karena dampaknya begitu luas, korbannya banyak, orang yang tidak mendapatkan dunia pun bisa ikut menjadi korban. Contoh bentuknya adalah ketika, sekali lagi mohon maaf, tokoh agama, aktivis dakwah, lembaga dakwah, ormas dakwah misalnya, ketika menunjukkan kesuksesan duniawinya,
orang-orang yang di bawah akhirnya semangatnya menurun. Bahkan menarik diri, tidak ikut lagi dalam dunia dakwah. Kenapa? Melihat tokoh-tokoh dakwah yang cukup mapan dari sisi kekayaan duniawinya. Sama-sama. Yang satu memegang dunia menjadi korban, yang satu melihat orang memegang dunia menjadi korban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita semua. Baik kita yang Allah buka rezeki dunia untuk kita, maupun yang melihat orang lain Allah bukakan pintu rezekinya, semangat kita tetap sama, semangat berfastabiqul khairat. Dengan apa yang Allah berikan, insya Allah kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa, sebagaimana semangat Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Semoga sobat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.